Halo semua, balik lagi di channel Jibinetik bareng aku Jiha tentunya. Gimana nih kabarnya kalian? Aku harap semuanya pada sehat-sehat semua ya. Nah, siapa nih yang udah pada gak sabar untuk nungguin musim 2020 dimulai? Aku juga sebagai pecinta MotoGP udah kangen banget loh teman-teman. Di weekend nonton balapan MotoGP, aduh, udah berapa bulan kita gak nonton balapan MotoGP ya. Nah, di video kali ini aku mau ngomongin sedikit preview musim 2020. Aku bagi jadi 2 poin penting. Satu mengenai kalender balapannya, satu lagi mengenai hal-hal teknisnya. So, ikuti video ini sampai akhir ya. Let's go. Oke teman-teman, yang pertama kita ngomongin dulu kalender balapannya ya. Musim ini itu musim yang sangat sulit bagi Dorna dan bagi semua stakeholder yang berhubungan dengan penyelenggaraan balap MotoGP. Karena apa? Karena kita dihadapi di situasi pandemi yang seberat ini di seluruh dunia ya. Sehingga Dorna harus memutar otak gimana caranya MotoGP musim ini tetap berjalan tanpa mengesampingkan protokol kesehatan karena ada COVID-19 ini ya. Dorna udah berkoordinasi dengan pemerintah setempat penyelenggara MotoGP dan mereka udah mempertimbangkan banyak hal teman-teman, sehingga terbitlah kalender MotoGP tahun 2020 yang semuanya ada di Europe ya. Nah, balapan pertama ada di sirkuit Jerez, Spanyol tanggal 19 Juli besok nih teman-teman. Jangan lupa untuk save tanggalnya ya. Jangan sampai kelewatan lah pokoknya, karena pasti banyak banget hal-hal seru yang akan kita saksikan di balapan pertama musim 2020 ini teman-teman. Dan uniknya nanti sirkuit Jerez akan menjadi tuan rumah MotoGP di 2 balapan berturut-turut. Jadi setelah 19 Juli nanti itu akan ada balapan juga di Jerez seminggu berikutnya. Nah, selain Jerez juga ada beberapa sirkuit yang menyelenggarakan balapan 2 kali loh teman-teman. Contoh lainnya adalah sirkuit Misano, kemudian sirkuit Aragon, dan juga Ricardo Turbo di Valencia. 3 sirkuit ini juga bakal jadi tuan rumah 2 kali balapan MotoGP di tahun ini loh teman-teman. Nah, kenapa sih sampai ada yang nyelenggarain balapan 2 kali? Pertanyaannya gitu kan? Nah, ini Dorna udah mempertimbangkannya matang-matang teman-teman. Karena apa? Karena di situasi sekarang nggak mungkin kita balapan di luar Eropa. Berhubungan dengan travel restriction, biaya, dan juga banyak lah pastinya. Mereka udah pertimbangkan banyak hal teman-teman. Sehingga dengan waktu yang sangat mepet, kita cuma punya waktu dari Juli sampai Desember. Gimana caranya balapan ini tetap bisa berjalan dengan sirkuit yang terbatas, dan akhirnya mau nggak mau ya harus ada yang jadi tuan rumah 2 kali untuk isi musim ini kan. Nah, selain itu teman-teman, yang bikin musim 2020 ini bakal seru itu adalah timelinenya. Jadi jeda antar balapan itu yang biasanya 2-3 minggu dari balapan satu ke balapan berikutnya, ini banyak yang jedanya cuma 1 minggu. Nah, ini tantangan tersendiri karena berhubungan dengan keterbatasan waktu. Bagi tim, dia punya sedikit waktu untuk mempersiapkan balapannya, mempersiapkan spare part, kemudian menyiapkan settingan motor, dan lain-lain lah. Dia harus lebih bekerja ekstra untuk mendapatkan settingan motor yang tepat, sehingga di akhir pekan ketika hari Minggu itu dia memberikan motor terbaik buat pembalapnya, bener kan? Nah, kemudian misalnya ada salah setting nih ya, atau settingan kurang pas, dia punya lebih sedikit waktu untuk menemukan atau memecahkan masalah di motornya kan. Itu bakal pengaruh teman-teman. Karena apa? Karena bisa jadi tim besar ketika menemui masalah, dia bisa terlempar ke papan tengah bahkan bawah. Karena apa? Karena bisa jadi tim lainnya yang mungkin tim mediocre atau tim papan bawah bisa menemukan settingan yang pas. Nah, sehingga dari sisi kalender balapannya di tahun ini, karena sangat padat balapannya teman-teman, itu aku yakin ya, ini prediksiku ya, namanya kita juga nggak bisa memprediksi 100% bakal terjadi kan. Tapi menurutku di musim yang sangat padat ini bakal terjadi banyak sekali kejutan. Jadi bagi kalian pecinta MotoGP, kalau kalian benar-benar fans, jangan sampai lewatin 1 balapan pun teman-teman. Ini bakal seru. Lalu yang kedua, ini dari sisi teknis ya teman-teman. Kita urai sedikit demi sedikit ya. Dari sisi kru yang ada di pit box, itu yang biasanya banyak karena protokol kesehatan yang mengharuskan physical distancing. Ini mengakibatkan bahwa
kru yang di pitbox nggak bisa sebanyak yang musim-musim sebelumnya teman-teman, sehingga mereka harus bekerja ekstra keras untuk tetap fokus dan menghandle semua pekerjaan di setiap weekend sebelum race dan ketika race teman-teman. Belum lagi ngomongin tentang ban barunya Michelin, terutama untuk rear tire. Itu mereka menyediakan komponen baru yang katanya Michelin ini merupakan perbaikan dari ban belakang musim 2019. Nah, di tes pramusim kemarin kan feedback dari pembalap itu, terutama pembalap yang pakai mesin V4, bilang bahwa ban baru Michelin menguntungkan pembalap-pembalap dengan motor yang pakai inline 4 kayak Yamaha dan juga Suzuki. Nah, ini bagi pabrikan yang menggunakan mesin V4 ini bakal jadi tantangan tersendiri kan. Dan faktor ban ini benar-benar akan mengubah segalanya loh teman-teman. Karena ban di MotoGP sangat penting. Pokoknya kalau misalnya setiap tim yang udah menemukan setting yang pas untuk mendapatkan performa yang maksimal dari ban Michelin ini, aku yakin dia akan stabil dan dia akan bakal kenceng banget di musim 2020. Dan jangan lupa, masalah teknis terakhir adalah kita diharapkan situasi di mana pengembangan motor ini sangat dibatasi. Private test, kemudian pengembangan aerodinamik itu udah sangat dibatasi sih. Nah, udah jelas kan? Banyak banget faktor yang bakal bikin tahun 2020 ini sangat excited untuk kita tunggu-tunggu. Dan kira-kira siapa ya yang bisa berjaya di tahun ini ya? Apakah Marc Marquez akan melanjutkan dominasinya di MotoGP, atau pembalap-pembalap lain yang bisa kasih kejutan, atau mungkin Dovizioso yang udah 3 kali jadi runner up, Valentino Rossi yang di musim terakhirnya bersama Yamaha Factory ingin membuktikan dia masih bisa meraih title ke-10-nya, atau Fabio Quartararo, si debutan tahun 2019 yang sangat sensasional dan mungkin di tahun ini dia lebih dewasa lagi ya, sehingga kita nggak sabar untuk melihat performa si Quartararo yang lebih baik dari musim lalu. Atau mungkin Suzuki dengan Alex Rins-nya, dia bisa berjaya di tahun ini teman-teman. Ya, apapun itu semua masih prediksi ya. Gimana menurut kalian? Siapa yang akan berjaya? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Oke, segitu dulu video kali ini. Aku harap kalian enjoy videonya. Jangan lupa untuk selalu support channel JBNR dengan kasih like, kasih komen, feedback, atau apapun. Dan juga bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. See you later.